A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, yang selalu memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri taulatan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena perjuangan beliau yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, sehingga kita bisa menikmati manisnya iman, manisnya Islam, dan manisnya ihsan, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di qiyamul akhir. Saya di sini akan menyampaikan sebuah ilmu yang berjudul apakah boleh menunaikan sholat tahajud setelah kita menunaikan sholat tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua istilah untuk dua jenis sholat malam yang bisa kita lakukan. Dua jenis sholat malam yang ditunaikan pasca Anda setelah sholat fardu isya dan ditutup dengan sholat sunnah ba'diyah. Kalian bisa temukan di dalam Quran surah 73 ayat 6. Allah berfirman, "Inna nasyi'atul laili hiya asyaddu wa ta'aw wa aqwam qila." Yang artinya, sungguh bangun malam itu lebih baik, lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan ketika itu lebih berkesan. Dalil di atas menerangkan bahwa saat kita bangun malam, di waktu itu akan mendatangkan suasana yang lebih tenang dengan baca-bacaan atau doa-doa yang kita baca dan bisa menyentuh diri kita. Maka kadang-kadang ini para ulama memahamkan untuk sholat sunnah malam jenis yang pertama ini dengan istilah sholat yang dilakukan, sholat yang ditunaikan pasca Anda setelah melakukan sholat sunnah, sholat fardu isya dan ditutup dengan sholat sunnah ba'diyah dan dilakukan sebelum Anda tidur. Maka secara umum, dalam istilah umum, sholat itu bernama sholat qiyamul lail. Dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan kalimat sholat yang dilakukan di malam hari. Sedangkan untuk sholat sunnah malam yang jenis yang kedua ini, para ulama memahamkan dengan istilah sholat sunat yang dilakukan setelah Anda bangun tidur. Dalam bahasa Arab, tidur setelah itu beraktivitas, kalimatnya adalah hajada. Sedangkan sholat yang dilakukan setelah Anda bangun tidur, kalimatnya menjadi tahajud, tahajim dal. Quran surat 17 ayat 79, Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak." Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bangun malam. Bangun untuk apa? Bangun yang dimaksud ialah bangun dari tidur. Jadi sebelum Anda melakukan sholat tahajud, Anda bisa terlebih dahulu untuk tidur atau istirahat. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum menunaikan sholat tahajud, beliau terlebih dahulu untuk tidur. Kemudian beliau bangun dari tidurnya di malam hari dan menunaikan sholat tahajud. Bahkan Allah juga menjanjikan 4 janji utama bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat tahajud. Apa saja janji-janji tersebut? Janji yang pertama,
ialah Allah akan angkat karirnya saat di dunia. Dan yang kedua, Allah akan bimbing di dalam aktivitas kehidupannya agar lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah akan bimbing setiap dia mempunyai masalah sesampai dia dan Allah beri solusinya. Janji yang terakhir ialah Allah melindungi dia ketika menjalani aktivitas kehidupannya, melindungi dari bahaya, baik dari bahaya orang-orang yang mau mencelakinya ataupun bahaya-bahaya yang lain bisa membahayakan. Dan apabila ada pertanyaan bahwa kalau saya sholat tahajud yang saya lakukan setelah sholat tarawih, yang saya lakukan setelah sholat fardu isya dan sholat sunnah ba'diyah, dan saya lakukan sebelum saya tidur, yang secara umum disebut juga sholat qiyamul lail, apakah setelah malam hari itu saya boleh melakukan sholat tahajud? Jawabannya boleh, karena dalam kaidah fikih menerangkan bahwa jika Anda menemukan sebuah hadis atau dalil yang Anda jadikan sebagai landasan ibadah yang Anda lakukan, maka hukum ibadah yang Anda lakukan hukumnya boleh. Karena di saat Ramadan, momen-momen Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh yang kita bisa lakukan. Karena apa? Karena Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang mau ataupun senantiasa beramal soleh saat di bulan suci Ramadan ini. Yaitu salah satunya amalannya ialah sholat sunnah malam. Jadi bila ada pertanyaan seperti itu, maka hukumnya boleh. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.